Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Andara Putri dengan NIM 12020090087 dari PGMI kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan LKS eksperimen yang sudah saya buat. Jadi, saya membuat LKS eksperimen pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan materi pokok sifat-sifat cahaya. Kompetensi dasarnya yaitu 3.7, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kemudian 4.7, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Kelas dan semesternya yaitu kelas 4 semester 1. Indikator yang telah saya buat diantaranya yaitu 3.7.1, mensimulasikan beberapa sifat cahaya dengan benar. 3.7.2, menganalisis beberapa sifat cahaya dengan baik. Kemudian 3.7.3, menyimpulkan pemahaman tentang beberapa sifat cahaya berdasarkan penerimaan indera penglihatan masing-masing. Lalu 4.7.1, membuat laporan hasil percobaan tentang beberapa sifat cahaya. 4.7.2, melatih kemampuan berbicara dan mempresentasikan hasil kerjanya. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya mengajak siswa-siswa untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi, di sini saya juga menampilkan atau melampirkan bacaan doa sebelum belajar. Kemudian, karena pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik, maka kegiatan pertama yaitu mengamati. Amatilah gambar di bawah ini, gambar 1, gambar 2. Gambar 1 memuat gambar alam dengan cahaya matahari yang sangat cerah. Gambar 2 memuat gambar senter yang menghasilkan cahaya. Kegiatan kedua yaitu menanya. Setelah mengamati kedua gambar di atas, sekarang buatlah 3 sampai dengan 4 pertanyaan yang berkaitan dengan kedua gambar di atas. Kegiatan ketiga yaitu mencoba, di mana siswa akan mempraktikkan atau melakukan percobaan sekaligus mengamati percobaan yang ia laksanakan. Ayo kita mencoba untuk mensimulasikan beberapa sifat cahaya dengan melakukan serangkaian kegiatan di bawah ini. Percobaan pertama, alat dan bahan. 1. Gelas bening. 2. Senter, bisa juga menggunakan senter yang ada pada ponsel ya. Yang ketiga, buku atau karton atau objek apapun, sehingga tembok juga tidak apa ya. Kemudian, langkah kerjanya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kedua, letakkan secara tegak buku atau karton atau objek lainnya jika menggunakannya ya. Kalau menggunakan tembok berarti tidak perlu melakukan langkah ini. Kemudian yang ketiga, letakkan atau pegang gelas di depan buku atau karton ataupun tembok. Kemudian yang keempat, nyalakan senter ke arah gelas. Yang kelima, amati setiap peristiwa yang terjadi. Lalu yang keenam, bagaimana cahaya senter tersebut? Apakah menembus gelas bening atau tidak? Tuliskan hasil pengamatanmu pada buku catatan. Kemudian percobaan yang kedua, alat dan bahan. 1. Gelas bening. 2. Pensil ataupun penggaris. 3. Air. Kemudian langkah kerja. Pertama-tama, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kedua, letakkan gelas pada tempat yang datar. Ketiga, masukkan pensil atau penggaris ke dalam gelas tersebut. Keempat, tuangkan air ke dalam gelas. Kelima, amatilah setiap peristiwa yang terjadi dengan teliti. Dan yang keenam, bagaimana kelihatannya keadaan pensil atau penggaris tersebut? Tuliskan hasil pengamatanmu pada buku catatan. Setelah kegiatan percobaan dan pengamatan selesai, carilah data yang berkaitan dengan materi sifat-sifat cahaya dari buku sumber ataupun dari referensi lainnya.
Kegiatan yang selanjutnya yaitu mengasosiasi. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang cahaya? Pertanyaan kedua, tuliskanlah sifat-sifat cahaya yang kamu ketahui. Dan pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan sumber cahaya? Kegiatan yang terakhir yakni kegiatan mengkomunikasikan. Setelah kamu mengetahui teori yang sebenarnya dari buku sumber atau dari referensi lainnya, maka sekarang buatlah kesimpulan akhir dari hasil percobaan dan pengamatanmu. Tuliskanlah di sini, lalu presentasikanlah hasil kerjamu itu. Di sini, siswa menuliskan kesimpulan akhir berdasarkan pemahaman dan menggunakan bahasanya sendiri. Setelah itu, siswa mempresentasikannya di depan kelas. Pada LKS eksperimen ini, saya pun melampirkan bacaan doa setelah belajar. Dan yang terakhir, pada LKS eksperimen ini saya pun menyiapkan kunci jawaban untuk kegiatan mengasosiasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.